Setelah pulang dari Thailand, yang saya pernah cerita di podcast, salah satu wasilah Allah sentuh hidayahnya, nonton video kajian ceramahnya AA di dalam tempat judi di kasino. Maka begitu nyampe di Indonesia dengan niat pulang pengen ngaji, pengen ketemu orangnya langsung beliaunya. Ternyata nggak melulu ada di Bandung, oh ada di Istiqlal, naik kereta dari Bogor ke Jakarta. Nah itu pertama kali, duduknya belah situ tuh, inget kan dulu. Salah satu yang beliau bahas waktu itu katanya orang teh boleh sedih nggak? Boleh, tapi nangis itu juga ada dua katanya. Ada yang nangisin masalah, ada yang nangisin dosa penyebab masalah. Kenapa kadang kita nggak beres-beres masalahnya? Kadang yang ditangisin masalahnya doang katanya. Padahal yang jadi solusi itu kalau nangisin dosa penyebab masalah. Yang repot kalau kita nggak ngaku kalau kitanya pasti punya dosa. Oh ya. Nah itu pertama kali ya. Dan ini baru kedua kalinya. Yang alhamdulillah atas izin Allah diizinkan bisa belajar langsung kepada beliau. Semoga diri ini jadi pahala jariah bagi beliau. Dan insya Allah diri ini bersaksi di hadapan Allah bahwa saya mendapat banyak sekali faedah dari gurunda besar kita, Kiai Haji Abdul Hakim Nastiar. Semoga Allah merahmati beliau ya. Dan alhamdulillah ini jadi kesempatan yang sudah beberapa kali mendampingi beliau, bisa mulazamah, ngarap berkahnya. Dan kita akan bahas tema kali ini, indahnya, nikmatnya kalau selalu berzikir kepada Allah ya. Salah satu juga yang saya dapatkan dari beliau itu, ingetin beliau teh. Sederhananya kalau hati lagi nggak enak, gampang, pasti lagi nggak ingat Allah. Ah udah sederhana itu. Karena kata Allahnya, Quran surat 13, ayat 28, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, bahwa hanya dengan mengingat Allah maka baru hati itu jadi tentram. Jadi kalau lagi hati nggak tentram, sederhana, pasti lagi nggak ingat Allah. Mungkin ingat cicilan, ingat ya macam-macam ya, sederhana. Padahal kalau misalkan disuruh cek saldo, nggak mungkin nggak ada isinya. Malahan kadang bisa jadi, bisa lebih ceria yang saldonya kosong daripada yang saldonya miliaran. Tapi masih ngambil uang rakyatnya terus, kan repot. Ya. Maka ternyata itu jadi salah satu cara untuk gimana kita bisa pengen dapat tenang, dapat tentram. Sampai dulu sebelum pulang ke sini dan lihat kajian AA yang di Thailand, kami sampai dapat kesimpulan kalau ada orang pengen banget jadi kaya, alasannya cuma satu. Kami ngobrol sama teman-teman yang di sana waktu itu. Apa alasannya yang satu itu? Sederhana. Kalau orang pengen kaya alasannya satu, karena dia belum pernah kaya. Udah gitu doang. Kan orang mah penasaran aja, betul? Kadang itu makanan enak banget ya di fotonya sama ngeliatin orang, begitu dicicipin kurang doyan, oh udah gitu aja, belum tentu balik lagi. Akhirnya dapat uang banyak, yang lain cuma bisa beli 1 bungkus, dia bisa beli 1000 bungkus, dia bakal nemu masalah baru, perutnya yang gak muat. Apalagi kita tahu setelah dicicipin bedanya cuma 5 cm di sini doang. Mau itu tempe bacem atau daging stick tenderloin yang dagingnya diimpor, satu porsinya 1,5 juta, bedanya 5 cm di sini. Begitu lewat sini, lewat lidahnya tenggorokan sama aja. Kenyang makan tempe sama kenyang makan daging sama-sama begah juga kan? Begah juga. Yang lebih sama lagi keluarnya sama-sama bau, betul? Kok ini makanan mahal banget? Oh iya, nanti keluarnya wangi. Enggak, asli tetap bau. Kok yang lain rumahnya pas-pasan, kita bisa beli rumah banyak, beli villa, tetap aja tidurnya di atas kasur 1x2. Paling gedenya yang king size juga 2x2. Gak mungkin guling-guling ngegelinding ke setiap bagian bangunannya. Bagian kalau mau jujur yang paling nikmatin villa siapa? Si Mamang sama si Bibi, betul. Setiap hari lari-larian di taman. Token habis tinggal bilang si bos.
tiap bulan digaji, tiap hari gonta-ganti kamar, gonta-ganti lantai, bebas. Dan nggak mikirin hisap. Enak tidak? Makanya ternyata kunci bahagia itu cuma satu. Jaga villa. Bukan ya. Nggak ada yang tahu beneran. Ibu tahu kenapa di Jepang banyak film porno? Karena orang pada nggak mau nikah di sana. Jadi dibikin film, ya gitu ya. Terus kalau di Korea banyaknya drama romantis. Kenapa? Karena perceraian tinggi. Jadi nikah tuh dibikin indah banget. Cuman kalau di Indonesia, Bu, kenapa banyaknya film azab ya, Bu ya? Nah, itu silakan jawab masing-masing. Nah, ini renungan ya. Ada waktu itu atas izin Allah sempat diajak sama teman-teman pekerja migran Indonesia atau tenaga kerja Indonesia yang ada di Jepang untuk ngisi kajian di sana. Saya mendapati ternyata di sana gerakan mualaf besar sekali. Karena orang Jepang itu memang pinter-pinter, mereka dikasih Quran terjemahan Arab Jepang aja, ada yang bisa syahadat sendiri tanpa harus dijelasin. Karena kritis memang mikirnya. Dan pintu masuknya bukan dari asatidz yang masuk ke sana. Tapi ya tadi, justru dari TKI-TKI yang kerja di sana. Yang kebanyakan kerjanya jadi perawat ya, bahasa Jepangnya kaigo namanya. Siapa yang dirawat? Bukan orang sakit, tapi ya masih agak sehat, tapi ya udah pada sepuh. Antara mereka memang tidak menikah sama sekali, jadi nggak punya anak cucu. Atau punya anak, tapi anaknya nggak mau ngurus, jadi ditaruh di panti jompo. Jadi yang setiap hari pun tuh mandiin, makanin, nyebokin, itu orang-orang Indo banyak sekali. Terus namanya orang sayang kali ya, namanya kita setiap hari dibaikin sama orang tuh kan pasti bisa timbul rasa, ya Allah dia teh baik banget sih. Ketika masa kontrak kerjanya habis 2 tahun, ini orang Kebumen, izin pulang, nggak dikasih. Tolong dampingi saya nggak punya anak, nggak punya cucu. Loh, saya punya suami, punya anak di Indonesia. Kontrak saya habis, saya pengen pulang, biar gimana juga mereka punya hak atas diri saya. Saya beliin rumah ya, bawa mereka ke sini, dikasih rumah. Orang Kebumen punya rumah di Tokyo, asli ya. Kepikiran? Enggak. Karena nggak punya ahli waris, setelah diasuh sampai wafat, jadi ahli waris dikasih. Jadi punya restoran di sana tuh. Jadi pada pengen ke Jepang ya. Karena iya bagi mereka nikah dan punya anak itu beban banget. Ngapain? Syahwat bisa disalurin, bagi mereka tinggal mohon maaf ya, pergi ke tempat hiburan gitu. Terus punya anak tuh tiap malam mesti bangun, nyebokin, ngasih ganti popok, harus keluar biaya. Itu beban luar biasa bagi mereka. Ngapain? Ya. Jadi ya Allah, itulah ya, hidup nggak ingat Allah, hidup nggak ada syariat, jadinya ya udah seperti itu. Perjudian banyak di sana, karena bagi mereka bukan dosa. Kalau ada orang punya barang dirampas begitu saja, mereka sepakat itu zolim. Tapi kalau mereka buka tempat judi, loh kamu datang nggak ada yang maksa kok. Giliran kamu menang juga saya bayar. Tolong jelasin saya zolimnya belah mana. Jadi kalau ada yang bilang, kan semua agama ngajarin kebaikan kok. Yang ingat walaupun judul kita tadi zikrullah, kita ingat Allah. Ah ya udah, ingat aja dengan cara saya. Berbuat baik dengan cara saya. Yang penting berbuat baik kan. Kamu nggak beragama tapi kamu baik juga lebih bagus daripada beragama tapi tidak baik. Sampai ada yang bilang kayak gitu. Kalau ketemu teman-teman yang di punten ya, di podcast atau dan lain-lain. Tapi punten, itu yang kami lihat efek samping hidup nggak ingat Allah, nggak ada syariat tuh kayak tadi. Di Thailand, punten, banyak yang hybrid. Saya perhalus banget ya. Ibu ngerti hybrid nih? Setengah-setengah soalnya. Orang Jawa bilangnya laura, lanang ora, wadon ora. Karena sama bagi mereka, saya zolimnya belah mana? Dokternya saya bayar, dokternya suka rela pengen iniin. Ketika punten, mohon maaf saya harus kerja dengan cara jual diri pun,
Pelanggan saya nggak ada yang saya todongin senjata. Sama saya mau nggak ada. Datang dengan sukarela nyariin. Jadi saya zolimnya belah mana, kami suka sama suka. Dapat duit lagi katanya. Yang sampai punten ya, mereka tuh sedikit banyaknya tahu apa yang mereka lakukan di sana. Standarnya kata mereka sehari itu bisa 10-13 pelanggan. Satu pelanggannya kalau dirupiahin 5.000 baht berarti 2 juta rupiah. Berarti kan 26 juta sehari. Tapi tetap gue nggak bahagia ya. Karena ketika mereka punten, baik yang aslinya laki-laki maupun aslinya perempuan, fitrahnya pengen cantik. Tapi ada adegan di mana mereka ketika mohon maaf dibayar oleh om-om hidung belangnya, itu bayarnya dengan cara dilemparin ke mukanya, uang gepokan dilemparin ke uangnya sambil punten, mohon maaf bahasanya kayak gini, nih buat kamu pelak. Nah gitu ya, ditampar kayak duit, duitnya berantakan. Sambil nangis, sambil ngebungkuk di jalan, mungutin uangnya, sambil ngegerutu pakai bahasa Thailand. Kalau misalkan diterjemahin mah, hirup teh kieu teuing atulah ya. Cuman kan dia bukan orang Sunda ya. Semua laki-laki nggak ada yang bilang dia jelek. Kalau kita bagian paling putih dari tubuh kita biasanya wajah karena selalu disabuni, itu mereka dengkulnya aja lebih putih daripada wajah kita. Mungkin kalau minum kopi kelihatan kopinya di tenggorokan saking putihnya itu orang ya. Tapi sama Bu menderita. Padahal dianya tadinya mikir, saya setelah operasi jadi cantik pasti bahagia. Enggak juga ternyata. Sehingga akhirnya menjadi benar perkataan guru kita yang tadi saya sebut di awal. Apapun dalam hidup kita terjadi sesuai keinginan, tapi kita nggak ingat Allah. Demi Allah nggak akan bisa bahagia juga. Setidak terjadinya, tidak sebanyak-banyaknya doa kita yang tidak terkabul, sebanyak-banyaknya kejadian yang tidak sesuai keinginan kita, tapi kalau dikembaliinnya ke sudut pandang ke Allahnya lagi, bismillah insya Allah. Sehingga ini renungan ya. Ada yang bilang kayak gini, kok sebelum saya Islam, uang saya banyak, ketika masuk Islam habis. Kok lihat, saya minta punya rezeki, ini juga buat berangkatin orang tua haji, tapi nggak dibikin kaya juga sama Allah. Di luar yang nggak sholat, ada yang tetap kaya. Guru kami waktu itu, guru kami yang lain sempat mengasih jawaban kayak gini. Jangankan kamu minta harta, hei. Kalau di sini ada yang minta jodoh juga, ada yang nyari jodoh di sini? Ada yang jomblo? Angkat tangan yang jomblo. Kalau saya bilangnya jomblo berarti janda juga boleh angkat tangan ya. Tapi maaf saya nanya kayak gini teh bukan pengen nafkahin ya jadinya. Kamu minta jodoh belum tentu Allah kasih jodoh, beneran. Ada orang sakit minta sembuh ke Allah aja, punten, belum tentu Allah sembuhin. Karena Allah benci? Bukan. Allah lebih tahu mana yang paling baik buat kita. Iya sakit, iya dia tersiksa, tapi bisa jadi gara-gara sakitnya surganya lebih terjamin, dosanya lebih bersih daripada yang sehat tapi lalai. Akan ada hari dia di mana dia bersyukur, alhamdulillah saya yang sakit ya Allah, daripada saya sehat tapi ngaco. Di dunia memang berat jalan ini. Ada yang minta kaya, Allah tahu ini orang kaya ngaco, nggak usah dikasih duit udah. Cukup aja. Ada orang pengen maksiat bisa nggak jadi kok gara-gara nggak punya duit. Terus dia begitu punya duit jadi maksiat, berarti musibah itu duitnya. Ditahan jadi rezekinya. Bukan berarti Allah nggak ngabulin teh benci, bukan. Bukan berarti Allah nggak dengar doa, bukan. Kita menderita karena kita rasa yang aku suka itu yang paling tepat buat aku. Padahal kata siapa? Terus ditanya, apa dong berarti yang bakal dikabul? Setelah tadi udah minta segitu banyak, bahkan ada yang sujud setiap hari. Belum tentu dikabul. Ternyata katanya ada satu doa yang kalau ini yang diminta, demi Allah, Allah nggak akan nolak. Pasti dikabul. Minta apa itu? Minta hidayah. Ya di kolbah, petunjuk di hati. Izin ya. Seluruh hidup kita, sepanjang hidup kita, seluruh yang kita pengennya dikabulin sama Allah, tapi Allah nggak kasih petunjuk dalam hati. Enggak.
Ibu pasti kalian kenal orang yang uangnya lebih banyak dari kalian tapi lebih stres dari kalian. Ada? Lihat para maling di negeri ini. Apakah koruptor udah pada kaya? Kenapa masih nyuri lagi dari rakyatnya? Sedangkan ada orang yang bahkan gak punya uang sama sekali, di saldo rekeningnya nol. Tapi enggak tuh, tiap hari cuma makan seblak doang juga bahagia. Nanti ada orang bisa bahagia cuma karena diajakin ke Indomaret. Ada orang yang udah pergi nyampe ke luar negeri masih cemberut. Ya. Sehingga kalau misalkan bismillah kita, apalagi nanti Ramadan, gampang bangun sebelum subuh ya. Sebelum sahur sempetin tahajud yang biasanya kita minta macam-macam. Sekarang mintanya, ya Allah, anugerahkan hamba hidayah.